Game over. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Squeeze Senpai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan Light Novel Nanomachine, yaitu Light Novel Nanomachine chapter 110. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu, agar pembahasan kali ini bisa lebih gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasan. Pelatihan ruang tertutup Yewon akhirnya dimulai. Di sini dijelaskan, bangunan ruang pelatihan tertutup terletak di sebelah barat laut Akademi Iblis. Bangunan ini memiliki 60 ruangan dan Yewonlah orang pertama yang menggunakannya. Ruang tertutup sedikit lebih besar daripada ruang pelatihan pribadi yang biasa digunakan oleh Yewon. Yang membedakan adalah di ruang tertutup terdapat tempat tidur yang terbuat dari jerami, toples biji-bijian, dan pipa air yang mengalir keluar. Yewon memeriksa jumlah biji-bijian yang ada di dalam toples, dan ternyata jumlahnya cukup untuk Yewon makan selama 4 tahun. Ia telah meminta kepada instruktur sebelum masuk ke ruang tertutup. Ia berkata, ia akan masuk ke ruang tertutup untuk pelatihan dan baru akan keluar saat ia telah puas dengan hasilnya. Karena tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Yewon untuk mencapai target yang diinginkannya, oleh sebab itulah Yewon diberikan stok biji-bijian yang cukup untuk dia makan selama 4 tahun. Yewon kemudian mulai merencanakan sistem pelatihan yang akan ia terapkan selama berada di ruang tertutup. Yewon membagi waktu pelatihannya menjadi 3 periode. Yewon akan berlatih formasi di pagi hari, bertarung melawan avatar di sore hari, dan melatih pernafasan di malam hari. Setelah selesai merencanakan program latihannya, latihan Yewon pun dimulai. Hal pertama yang Yewon lakukan saat ini adalah meminta Nano untuk memindahkan semua buku yang telah ia pindai di lantai 4 ke otaknya. Total 245 buku dipindahkan dan membutuhkan waktu selama 4 jam. Hal yang menguntungkan dari pemindaian ini adalah tidak ada yang memerlukan penyesuaian fisik seperti kekuatan pedang iblis langit, yang mana itu artinya ke-245 seni bela diri yang baru Yewon pindahkan bisa langsung ia gunakan. Setelah selesai memindahkan semuanya, Yewon kemudian menyadari meskipun seni bela diri yang di lantai 4 tersebut berada di tingkat master dan termasuk seni bela diri tingkat tinggi, namun masih tetap tidak lebih baik daripada Butterfly Blade Dance, kekuatan pedang iblis langit, dan pedang iblis. Namun, meskipun begitu, seni bela diri yang baru selesai dipindahkan tersebut berasal dari berbagai jenis, baik pedang, belati, tinju, tendangan, dan lain-lain, yang membuat wawasan Yewon semakin berkembang dalam memahami dasar-dasar seni bela diri. Saat siang hari, sambil memakan biji-bijiannya, Yewon mulai memilih avatar yang akan ia gunakan untuk berlatih tanding. Sekarang ia punya banyak avatar setelah melewati ujian ketiga dan keempat.
Jadi ia tidak perlu lagi bertarung dengan avatar Chun Moo-gyeom. Avatar yang ia gunakan untuk berlatih tanding saat ini adalah avatar Chun Yu-chan. Dan tujuan Yewon adalah untuk bisa berkembang hingga akhirnya bisa terus bertarung dan mengalahkan avatar gurunya, yaitu Guardian kanan Submeng. Yewon berhasil men-scan pertarungan dari Submeng saat melawan penjahat dari Force of Evil di ujian ketiga lalu. Dan itu seakan menjadi harta karun untuk Yewon agar bisa menjadi lebih kuat. Setelah mengkonfirmasi avatar lawannya adalah Chun Yu-chan, Nano kemudian mulai mengaplikasikannya dan avatar Chun Yu-chan muncul di hadapan Yewon. Yewon kemudian bangkit dan langsung menerjang lawannya tersebut. Dan begitulah pelatihan Yewon resmi dimulai. Time skip. 1 bulan telah berlalu setelah Yewon memasuki ruang tertutup. 3 kadet lain kini telah lulus ujian keempat. Kadet kedua yang berhasil lulus ujian keempat adalah Chun Moo-yeon dari klan Bijaksana. Moo-yeon berhasil lulus ujian keempat 1 minggu setelah ujian ketiga berlalu. Jika bukan karena Yewon yang berhasil lulus ujian keempat setelah 1 jam ujian ketiga berlalu, maka predikat untuk kadet yang lulus ujian keempat tercepat harusnya jatuh ke tangan Moo-yeon. Kadet ketiga yang lulus ujian keempat adalah Moon-ku. Ia tidak sabar untuk segera mendapatkan kamar pribadinya. Kemudian kadet keempat yang lulus adalah Chun Kung-won dari Sword Clan. Ia telah mempersiapkan diri untuk lulus ujian lebih cepat dari siapapun. Tapi karena terlalu berhati-hati, hal itu pula yang menyebabkan ia membutuhkan lebih banyak waktu. Setelah 2 bulan Yewon masuk ke ruang tertutup, Chun Moo-yeon akhirnya memutuskan untuk masuk ke ruang tertutup juga. Chun Kung-won juga telah terdaftar untuk masuk ke ruang tertutup. Untuk Moon-ku sendiri, ia sebenarnya juga berpikir untuk segera masuk ke ruang tertutup. Namun Yewon telah memberikan ia dan 6 pedang perintah untuk membantu melatih anggota lain yang kesulitan dalam berlatih. Sebelum bulan kedua berakhir, seorang kadet lagi berhasil lulus ujian keempat. Kadet tersebut adalah Bagi. Anggota Yewon sangat senang mendapati 2 anggota mereka telah lulus ujian keempat. Namun bagi Bagi sendiri ini sedikit memalukan, karena ia adalah orang kedua yang lulus ujian keempat dari anggota Yewon, padahal ia sendiri memegang gelar pedang pertama di 6 pedang saat ini. Pada bulan keempat, Chun Moo-gyeom lulus ujian keempat. Ia kemudian segera memasuki ruang tertutup, menyusul para kadet lain yang sudah masuk ke ruang tertutup lebih dulu. Dan tepat sebelum bulan keempat berakhir, 2 anggota lagi dari 6 pedang lulus ujian keempat. Mereka adalah Ko Wang-gur dan Woo So-jung. Anggota Yewon telah menduga kalau Ko Wang-gur akan segera lulus ujian keempat. Namun mereka tidak menyangka Woo So-jung juga akan lulus ujian keempat dalam waktu singkat. Dalam waktu 4 bulan ini, sudah ada 5 kadet yang gagal di ujian keempat. Dan untuk sementara waktu tidak ada lagi yang menantang para instruktur untuk ujian keempat. Tepat setelah 1 tahun Yewon memasuki ruang tertutup, ada banyak hal yang telah terjadi. Pada bulan kelima, Ho Sang-hwa dan Che Ta-kim lulus ujian keempat. Ada kadet lain juga yang lulus ujian keempat dan salah satunya adalah Sama Chak.
Pada bulan ke-6, kini anggota Yeun telah banyak yang berkembang dan banyak juga yang telah mencapai tingkat master. Jawomin, Oh Jong, Im Yuhan, Kong Jino kini telah berada di tingkat master dan termasuk pejuang yang mumpuni. Pada bulan ke-10, jumlah kadet yang gagal ujian keempat kini bertambah menjadi 15 orang. Tepat 1 tahun setelah Yeun masuk ke ruang tertutup, anggotanya telah berduel untuk menentukan 6 pedang yang baru. Hasilnya tetap sama, namun ada perubahan peringkat di antara mereka. Pedang pertama kini dipegang oleh Munku, pedang kedua Bakgi, pedang ketiga Koanggur, pedang keempat Wu Sejung, pedang kelima Ho Sangwa, dan pedang keenam Cheta Kim. Bakgi sudah berusaha keras, namun ia tetap tidak bisa mengalahkan Munku. Dan dengan 30% dari anggota Yeun telah mencapai tingkat master, 6 pedang akhirnya memasuki ruang tertutup. Nah, itu tadi sekaligus menjadi akhir dari pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau pembahasan kali ini sedikit lebih pendek dari pembahasan sebelumnya. Tadinya saya ingin membahas 2 atau 3 chapter sekaligus seperti sebelum-sebelumnya, tapi setelah saya baca, saya pikir untuk chapter 110 ini lebih cocok dibahas sendirian. Baru nanti mulai dari chapter 111 mungkin akan saya bahas 2 atau 3 atau mungkin lebih chapter sekaligus. Nah, saya mohon maaf juga kalau ada salah penyampaian atau ada salah pembahasan di video kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikoreksi, silakan langsung meluncur ke kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga kepada kalian yang selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video-video dari channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan terima kasih.